aku dengar-dengar kamu juga ada dapat beasiswa ya di sini ya. Itu gimana proses untuk apply-nya? Terus mungkin persyaratannya juga mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman gimana untuk dapat beasiswa di New Zealand gitu. Ini nggak apa kecewa atau happy atau gimana sih ini kan banyak orang yang bilang wah New Zealand tuh enak apa segala macam kan di dalam pikiran mereka kan. Tapi ternyata setelah datang sini ada yang kecewa, ada juga yang senang gitu. Kalau Raf sendiri dari pengalamannya gimana? Halo guys, kembali lagi di channel Henry Kiwiland. Kali ini kita mau sharing sama Raf yang udah berapa tahun ya Raf di sini? Ini tahun kedua. Udah 2 tahun, jadi bulan depan tahun ketiga mulai. Oke. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu sama Raf ya. Bagi yang belum kenal ya. Jadi aku namanya Ralf dari Jakarta dulu. Terus aku lulus SMA tahun 2019 langsung ke New Zealand, mulai kuliah. Sekarang udah tahun kedua. Nanti tahun depan masuk tahun ketiga, aku jurusan Civil Engineering. Jadi ada 4 tahun. Jadi aku lulus 2 tahun lagi. Oh iya. Gimana tuh kalau pertamanya? Boleh diceritain nggak kenapa pilih New Zealand? Terus kenapa pilih New Zealand dan juga gimana caranya dapat kuliah di sini? Gitu. Jadi, by the way, aku sendiri juga punya YouTube. Oh iya. Kenalin dulu saya. Nah, jadi aku di YouTube aku pernah aku bahas juga sebenarnya ini tentang kenapa aku pilih New Zealand. Dulu itu aku pilih ke New Zealand karena satu, orang tua tuh mau yang negara yang damai, peaceful. Jadinya kita waktu itu pilih beberapa negara kayak Kanada, Belanda atau New Zealand atau Aussie gitu. Iya. Nah terus aku bilang ke orang tua kayak, aduh, aku nggak mau belajar bahasa lagi. Jadi nggak mau, Kanada, Jerman itu nggak mungkin. Soalnya aku belajar Mandarin kan. Terus udah bertahun-tahun nggak bisa. Sama dong. Iya, jadinya Inggris aja udah. Terus pilihannya jadi Kanada, Aussie atau New Zealand. Iya. Nah Kanada, mama bilang terlalu jauh. Karena kalau bolak-balik kan capek sendiri. Terus juga jamnya. Beda jamnya kan jauh juga, jadinya akhirnya pilih antara Aussie atau New Zealand. Terus waktu itu sempat apply Aussie, apply New Zealand, keterima di New Zealand. Sebenarnya keterima juga di Aussie. Cuman di New Zealand ini kebetulan Koko udah di sini. Jadi sudah ada saudara. Ada Koko kan di sini. Ya udah aku sekalian kesini aja. Meskipun Koko nggak di South Island, Koko nggak di Christchurch, Koko di North Island, di Palmerston North. Palmi. Iya. Messi dong berarti. Iya Messi. Tahun ini kalau aku lulus, habis itu jadinya akhirnya kita tentuin aku mau ke New Zealand. Iya, makanya terus kenapa New Zealand? Yaitu alasannya. Sama satu lagi kenapa Christchurch itu karena kan aku mau ambil teknik sipil. Terus keterima waktu itu di Waikato sebenarnya. Waikato. Iya. Terus sama UC. Habis itu ngobrol-ngobrol sama agen kan, kata agen kalau mau teknik sipil paling the bestnya nih di UC. Di UC. Iya, makanya akhirnya pilih Christchurch. By the way tadi channelnya apa belum disebutin? Nanti aku taruh di bawah sini. Namanya Ralf Alfred. Linknya bakal ada di deskripsi. Jadi kalau kalian mau lihat-lihat channelnya langsung aja ke bawah sini. Ya. Oke, berarti kalau tadi bilangnya pakai agent ya. Kalau pakai agent itu dia udah urusin semuanya dan kita tinggal beres aja gitu. Iya, jadi kalau pakai agent itu modelannya kita misalnya approach-nya agentnya, kita kayak tanya-tanya atau apa. Terus nanti kita tinggal kasih tahu kita mau mungkin pilihan negara, terus juga studinya mau apa, sama jenjang studinya mau apa. Nanti mereka tuh bakal kayak cari dari filter itu, mereka cari misalnya kita pilih New Zealand teknik sipil S1, nanti mereka cari yang terbaik sampai yang ada aja. Mereka cariin. Terus mereka bisa bantu kita apply juga. Kita tinggal kasih transkrip, kasih ijazah maksudnya, ijazah, terus kasih paspor dan lain-lain, akte semuanya. Nanti mereka tuh yang applyin. Habis itu nanti kalau ada kabar dari universitas, entah offer letternya udah masuk. Offer letter itu kayak invitation dari universitas, kayak kamu akan diterima kalau kamu kasih ini. Kalau offer letter udah masuk, kita tinggal baca tuh dari offer letter mereka butuh apa. Biasa mereka butuh akte udah di agen. Terus butuh IELTS, sama butuh visa. Iya. Jadinya
akhirnya kita tinggal urusin 3 itu. Kalau 3 itu udah kita kirim, mereka terima kita. Iya. Oh, jadi kayak gitu cara prosesnya lewat agen. Kalau lewat agen enaknya kayak gitu, udah dibantu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman ada yang nanya, ada nggak yang bisa apply sendiri? Jalur mandiri lah ya. Iya, gitu. itu sebenarnya bisa juga. Cuman aku nggak tahu aja. Mungkin sama aja. Cuman modal apply doang. Iya. Cuman aku dulu lewat agen berasanya gampang aja. Gampang. Dan itu dikenain biaya apa kita nggak kena biaya? Nggak kena biaya. Jadi jadi udah gratis, mereka bantu kita. Iya, jadi sebenarnya kalau pakai agen nggak pakai biaya kenapa enggak? Iya, kayak gitu aja ya. Karena kalau jalur mandiri berarti kita semua harus apply sendiri, semuanya harus connect ke universitas yang kita mau jadinya. Iya. Oke. Jadi udah sekarang udah berapa 2 tahun ya sekarang? 2 tahun ya, dulu 2019 Oktober juga datang ke sini. Ini udah Oktober pas 2 tahun ya. Wow. Jadi gimana nih kuliah di New Zealand dengan bayangannya waktu masih di Indonesia, terus pas datang ke sini jadinya ini nggak kecewa atau happy atau gimana sih ini kan banyak orang yang bilang wah New Zealand tuh enak apa segala macam kan di dalam pikiran mereka kan. Tapi ternyata setelah datang sini ada yang kecewa, ada juga yang seneng gitu. Kalau Raf sendiri dari pengalamannya gimana? Kalau aku orangnya aku nggak begitu suka yang rame-rame juga ya. Jadinya New Zealand ini sebenarnya cocok. Tapi aku dengar beberapa orang yang emang kecewa atau apa itu karena mereka sukanya yang ramai. Iya. Kalau ramai, mungkin ke New Zealand satu-satunya pilihan cuma Auckland ramai. Tapi kalau di luar itu, kayaknya lebih cocok sama orang yang sukanya sepi. Iya. Nah, dan itu cocok banget buat aku, karena aku dari dulu emang deketnya tuh sama teman-teman dekat aja, bukan tipe-tipe yang deket sama dia. Iya, jadinya pas masuk ke sini aku kayak, wih cocok. Ya. Terus juga aku orangnya suka lebih ke alam. Jadi pas ke New Zealand. Jadi sebenarnya dulu di Indonesia itu kan aku dengar New Zealand cuma dari Koko kan. Aku nggak pernah kayak ke New Zealand. Jadi aku dengar kayak wah nanti ada hiking lah, bisa foto-foto. Aku itu juga backgroundnya kan fotografi. Jadinya wah mau hiking, mau foto-foto, dia kebayang camping gitu ya. Modelan-modelan yang alam-alam gitu. Gunung, anak-anak gunung gitu ya. Iya, meskipun nggak sampai naik gunung gimana, tapi pengen aja. Iya. Gitu. Jadi untuk kalian yang di sini, jadi New Zealand itu tuh bener-bener sepi guys, apalagi yang di luar Auckland kayak si Raf bilang, karena yang di luar Auckland itu kayak kalau udah jam 5 itu udah kayak kosong gitu, karena jam 5 itu biasanya toko-toko tutup semua dan cuman kayak restoran atau supermarket aja yang buka. Kecuali kayak malam minggu mungkin mereka masih extend. Jadi bener-bener itu kalau kalian bayangin itu kayak sebuah kota kecil lah ya kalau di Indonesia ya, kayak kampung-kampung kayak gitu sih, tapi dengan modern, dengan balutan modern gitu. Terus juga kalau kalian mau tahu kayak rasio, kayak gambaran besarnya, Auckland itu sepertiga penduduk New Zealand tuh di Auckland semua. Jadi kayak dikonsentrasiin di Auckland, sisanya tuh makanya sepi itu karena itu. Mungkin sisanya di Christchurch, Wellington. Terus kalau kalian di luar Christchurch, Wellington, wah sepinya makin jadi sepinya. Apalagi kan banyak ya, kalau nggak tahu nggak banyak orang yang ke Invercargill. Karena di sana harganya itu lebih bersahabat gitu loh. Dan itu Invercargill itu kalau nggak salah penduduknya sekitar 40 sampai 50 ribu. Satu Invercargill. Kalau Christchurch tuh perbandingannya sekitar 400 atau 500 ribu. Jadi 1/10-nya Christchurch. Invercargill. Jadi Invercargill tuh kecil banget guys. Ya, dan juga dia di bawah dan lumayan dingin gitu. Kita aja di Christchurch sudah lumayan dingin, apalagi Invercargill dia lebih ke bawah lagi, lebih dekat lagi sama Antartika. Iya, dia udah hampir ujungnya New Zealand. Aku dengar kamu juga ada dapat beasiswa ya di sini ya. Itu gimana proses untuk apply-nya? Terus mungkin persyaratannya juga mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman gimana untuk dapat beasiswa di New Zealand gitu. Oke, jadi dulu pas tahun pertama itu sebenarnya aku nggak langsung masuk ke universitas.
karena dulu IELTS Inggris aku tuh agak kacau dulu. Habis itu masuk kan ke college. Nah di college ini mereka nggak ada offer beasiswa yang gimana. Akhirnya aku dulu tahun pertama itu aku bayar mandiri. Habis itu di tahun kedua itu aku cari-cari beasiswa, dan itu mandiri, bener-bener kayak kita cari sendiri gitu loh. Mungkin tanya-tanya guru, tanya-tanya apa, tapi kasarannya sepinter-pinternya kamu, kalau kamu nggak usaha, itu mereka nggak akan offer ke kamu. Jadi kamu yang approach ke uni untuk kamu dapetin beasiswa. Jadi itu yang aku lakukan. Jadi aku approach uni, kayak apply beasiswa, dan syukur dapat beasiswa. Kayak dikabarin akhir tahun 2020 kemarin, oh kamu dapat beasiswa. Terus aku redeem, aku cairin itu 2021 pas aku aplikasi buat tahun yang sekarang 2021 itu. Jadi kasarnya 2021 aku dapat potongan. Lumayan nggak itu, berapa puluh persen nggak dia? Itu 30%. 30% dari harga internasional ya. Oh iya lumayan dong. Lumayan banget ya. Iya, jadi kita berarti bukan apply di Indonesia ya. Jadi kita apply di uni-nya kita. Sebenarnya kalau mau apply dari Indonesia bisa. Jadi tinggal kasarnya buka internet aja, apply sendiri. Cuman dulu karena aku di college, mereka nggak offer apa-apa, jadi aku nggak bisa dapet. Sebenarnya kalau dari Indo, misalnya dari Indo nggak ke college, dari Indo langsung ke uni. Nah, mau apply dari Indo bisa langsung aja di internet lah. Nah itu harus tulis esai, harus kasih transkrip. Kenapa kamu gitu ya? Iya, kayak kenapa sih kamu nih layak untuk dapat beasiswa. Terus harus tulis kayak, kalau aku ya, ini beasiswa engineering, beasiswa teknik. Itu mereka tuh pertanyaannya kayak, kenapa kamu layak, kamu nih orang yang seperti apa dalam belajar teknik, apa vision kamu ke depannya dalam dunia teknik. Jadi mereka tuh benar-benar mau cari orang yang bervisi lah untuk dalam engineering dan dalam membangun New Zealand. Jadi itu yang mereka cari menurut aku, soalnya dari sudut pandang aku yang nulis, aku waktu itu mikirnya kayak gitu. Habis itu beasiswa satu ya. Tapi biasa ada banyak yang nanya, selain universitas, beasiswa cara dapatnya gimana lagi. Itu aku banyak dengar dari dari teman-teman Indo juga. Itu katanya sebenarnya bisa apply dari government, dari pemerintah, seperti NZ8. Itu mereka, NZ8 itu adalah beasiswa dari New Zealand, pemerintah New Zealand, untuk negara-negara berkembang sekitar Asia Tenggara gitu. Jadi ada dua cara ya? Iya, dua cara, antara lewat universitas atau lewat pemerintah. Nah, kalau pemerintah nih udah banyak banget. Yang paling umum itu NZ8. Biasanya Indonesia dapat soalnya. Jadi kalian bisa ke website pemerintah itu cari sendiri deh. Kalau dijelasin, wah lama lagi. Panjang, nanti bisa jadi satu video lagi. Oke. Wow. Jadi keren banget ya. Jadi enak juga ada potongan kayak gitu ya. Nggak terlalu memberati. Nggak terlalu memberati jadinya. Jadi kalau itu sebenarnya mereka modelannya bukan potongan sih, tapi kita bayar full, nanti dikasih uangnya. Dikasih refund ya, lebih ke refund. Refund. Kalau kuliahnya sendiri gimana ya? Maksudnya kan kayak aku nggak pernah sih kuliah di New Zealand sih, tapi aku dengar New Zealand tuh kayak lebih banyak IC-nya apa gimana juga mungkin Raf juga ada teman-teman yang kuliah di Indonesia kan, pernah ngobrol gimana perbandingannya, jadi biar orang-orang tahu, oh di New Zealand tuh kayak gini loh kuliahnya di civil engineering-nya kayak gitu. Kalau di New Zealand, aku kan langsung kan aku SMA-nya di Indonesia, kuliah langsung di New Zealand. Jadinya aku nggak bisa bandingin direct, nggak bisa first person. Tapi kalau aku bandingin sama teman-teman aku sebenarnya banyak kan yang aku deket, yang aku tanya-tanya sebenarnya bukan teknik, cuman bukan teknik, cuman aku punya temen yang kayak anak film, anak bisnis dan lain-lain. Jadinya aku bandingin sama mereka ya. Nah mereka kan lebih ke ada yang praktek, ada yang nulis esai bener. Sedangkan kalau di dan mereka aku dengar kayak masih ada MOS kan, MOS ini MOS mahasiswa gitu. Nggak tahu sekarang bahasannya apa ya, namanya MPLS kalau nggak salah. Tapi masih ada gitu-gituan kan. Ada gituan, Nah di New Zealand tuh nggak ada benar-benar. Itu yang paling berasa kayak beda.
Iya. Jadi hari pertama orientasi, mau datang boleh, gak datang boleh. Oh, jadi orientasi itu pilihan. Dan cuma 1 hari. 2 hari kalau nggak 2 salah. hari. Jadi kasarannya kalau kamu udah tahu universitas mungkin dari koko kamu, dari siapa ya, kamu nggak usah datang gitu kasarannya. Raf ada datang waktu itu. Aku datang waktu itu. Dia ngapain aja jadi? Kita keliling-keliling uni. Oh, jadi kayak tour gitu. Iya, kayak tour. Jadi kasarannya kan namanya juga masa orientasi siswa ya. Iya. Mos kan. Itu ya diorientasikannya, diperkenalkan ke uni, kayak Ini, ini kelas kamu, ini lab kamu, gurunya atau gimana? ini guru ya, ada juga iya. diperkenalkan ke guru-guru kayak seperti itu. Jadinya itu satu yang bedanya kuliah New Zealand sama kuliah Indo. Soalnya kalau kuliah Indo kan aku dengar ada MOS lah, kayak dibully gitu ya. Iya, kayak dibully. Tahu sih sekarang gimana ya. Dulu kan kita harus dibully, disuruh pakai apa kayak gitulah. Iya, zaman-zaman SMA aku dulu juga kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu kalau di New Zealand di perspektif kuliah teknik ya, kita banyak lapangannya, banyak kerja lapangan. Kayak misalnya ada lab nih, kita ke lab, kita harus bikin report, dan itu reportnya misalnya seminggu, kita harus ketik semua, tulis, dan kadang juga ada kita camping, kita kayak 5 hari gitu, tuh kerjain hal yang sama terus setiap hari, kita survei. Jadi kalau di teknik sipil kan survei itu yang kayak kalau kalian lihat di jalan-jalan ada orang pasang tripod, itu orang nah itu kita kayak gitu, kita benar-benar camping cuma buat belajar itu. Jadi menurut aku kerennya di New Zealand itu kita prakteknya itu segitunya langsung. Kayak langsung turun ke jalan. Iya, turun ke jalan. Wow, itu baru di tahun kedua ya. Berarti kalau tahun kedua ya. Misalnya di tahun keempat dia lebih intens lagi. Iya, mungkin. Wow. Nah itu yang aku tahu, meskipun aku nggak bisa bandingin langsung dengan orang yang di Indonesia ya, soalnya aku nggak ada teman teknik sipil di Indonesia, jadi kalau yang nonton teknik sipil dan ada survei mungkin taruh di komen, kita nggak tahu soalnya klarifikasi gitu. Iya. Kalau yang di New Zealand tuh kayak gitu ya. Nah habis itu juga di New Zealand ini yang satu lagi yang aku suka itu ada kerja wajib. Jadi kalau mau lulus, kalau mau graduation, itu wajib kerja 800 jam. 800 jam itu kalau itu biasa 2 summer. 2 summer ya. Jadi 1 summer kerja setengah 400, summer tahun depan, musim panas tahun depan kerja lagi 400 jam lagi. Dan itu tiap summer harus ada report. Report kayak apa yang kita lakukan. Dan sebagai perspektif engineering teknik, itu kan harus kayak ada health and safety-nya juga. Nah, kita harus bikin full report tentang itu. Nah, jadinya yang aku suka setelah kita lulus, kita udah ada pengalaman di CV kita. Jadi kita lulus tuh profesional, bukan lulus yang cuma teori. Bingung, iya. By the way nih, kalau yang kayak cari kerja kayak gitu, yang maksudnya 800 jam itu dibantu sama uninya atau kita harus cari sendiri tuh? Nah, itu aku sampai sekarang belum dapet nih. Oh iya, belum ini ya. Aku udah apply banyak, cuman belum ada yang balik. Oh, jadi kita harus apply sendiri? Kita apply sendiri, ya. Jadi uni itu cuman kasih kayak list, kayak ini perusahaan yang potentially kamu bisa tanya, dan kamu bisa email mungkin, kamu bisa cek websitenya. Tapi bukan berarti mereka buka internship, bukan berarti mereka buka summer work. Jadi mereka kasih list banyak banget, kita harus lihatin satu-satu. Jadi challenge juga ya untuk cari. Challenge juga untuk cari. Jadi mungkin advice dari aku, meskipun aku belum dapet, koneksi ini yang paling penting. Koneksi ya, harus ada kenalan orang. Karena kalau enggak susah juga ya. Soalnya kan kita nyari pengalaman. Iya. Tapi kita nggak punya pengalaman nih. Iya, benar. Nah, kalau nggak punya pengalaman mereka nggak mau. Benar. Jadi mau nggak mau orang ini kenalan orang nih yang bisa jadi pegangan. Jadi kalau nggak dapat kerjaan yang 800 jam itu nggak bisa graduation. Nah, jadi kasarannya graduation kita nggak belajar 1 tahun. Kita cari kerja. Nanti kalau udah 800 jam, baru nanti tahun depannya kita graduation sama anak tahun yang kemarin. Jadi itu salah satu faktor yang paling penting untuk dapat kerjaannya. Iya. Untuk graduation. Untuk lulus ya, kerjaan itu untuk lulus. Iya. Tapi bagus juga sih nanti pas lulus
Kita udah ada mindset kayak bekerja. Iya. Bukan yang kaget fresh graduate. Benar. Dan juga itu juga bisa kemungkinan kalau kamu diterima kerja sana, kalau kamu udah lulus, kemungkinan lanjut lagi mungkin. Iya. Mungkin kita nggak pernah tahu. Mungkin. Kan? Jadi ada yang makanya sebenarnya banyak perusahaan yang carinya orang tahun ketiga. Karena orang tahun ketiga ini tahun depannya bisa dijadiin dijadiin employee. Karena kamu sekarang tahun kedua. Nah, tahun kedua mungkin. kan mereka mikirnya, aduh, tahun depan juga internship lagi. Percuma. Iya. Makanya orang-orang bilang tahun kedua nih agak susah dapat. Tapi kamu tetap apply. Iya, benar. Terus juga ini rumor ya, aku nggak tahu. Iya. Cuman aku dengar kayak kalau international student juga agak susah. Oh, gitu. Karena mereka kan maunya pekerja yang long term. Iya. International student ini setelah kita lulus, kita kan dapat visa untuk 2 tahun atau 3 tahun kan. Iya. Jadi mereka mikirnya, wah kalau kita rekrut international student ini, terus kita rekrut lagi tahun depan untuk bekerja di kita, ntar kita kerja cuma bisa 3 tahun. Terus kalau kita mau ambil visa, dia harus bayar kita lebih kasarannya. Iya benar. Nah, jadinya katanya international student ini struggle-nya harus lebih besar. Harus lebih ini lagi, harus tunjukin usaha yang lebih besar dibanding yang lokal ya. Katanya. Iya. Oke guys, sekian aja ngobrol sama Raf. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa taruh di kolom komentar. Nanti mungkin kita ngobrol lagi ke depannya, atau mungkin aku bisa jawabin atau Raf bisa jawabin ya. Bisa mampir ke YouTube aku, bisa tanya-tanya juga. Mungkin bagian YouTube aku mungkin juga ada yang bisa bantu kalian, atau bisa ya ngomong-ngomong nanti mungkin kita bisa ketemu lagi. Bisa collab lagi. Oke, thank you ya untuk udah nonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, di like, dan juga taruh komentar. Oke, bye-bye.